6 bulan. Sudah selama 6 bulan saya mencicil Bitcoin dan BBCA dengan total nilai saat ini adalah 60 juta. Dan pertanyaannya, apakah saya untung atau rugi saat ini? Jawabannya, saya masih rugi alias saya masih merah. Tapi justru itu yang ingin aku bahas hari ini, karena ada sesuatu yang lebih penting daripada angka profit atau loss. Halo semuanya, welcome back di channel ini. Buat yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Gerald. Jadi aku adalah seorang chef, seorang imigran dari Indonesia yang saat ini bekerja sebagai seorang chef di Australia, di mana aku bekerja sebagai full time job. Dan di samping itu aku juga ada seorang content creator, di mana aku sering membuat konten-konten juga di Instagram dan di YouTube dan di TikTok. Dan juga aku juga seorang investor jangka panjang. Jadi aku mencicil Bitcoin dan BBCA setiap bulannya, dan aku dokumentasikan perjalanan aku dari awal hingga hari ini. Hari ini udah bulan ke-6. Bukan untuk sosokan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi aku ingin membuktikan bahwa seorang chef yang pekerja kasar, pekerja biasa aja tuh bisa loh mengumpulkan kekayaannya juga, walaupun dengan nominal yang kecil, nominal yang tidak seberapa. Tapi ketika kita bisa menyimpan dalam jangka lama, dalam jangka waktu tertentu, uang itu bisa menjadi wow banget, dan kita nggak bakal expect bisa sebesar apa uang itu. Miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar itu menjadi hal yang mungkin ketika kita konsisten dan disiplin, serta kita rajin untuk menyisihkan uang yang kita miliki. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke Bitcoin. Jadi ini total nilai aset aku ada di sekitar 23.617.000, dimana aku masih rugi 1.275.000, ya alias minus 5%. Dan ini aku udah top up 5 juta, dan kita langsung tekan aja Bitcoinnya, dan kita bakal langsung ke market, kita bakal langsung beli lagi guys. Ini kalian grafiknya benar-benar turun banget ya, benar-benar turunnya dalam banget. Berarti ya kita langsung beli aja, dan kita langsung tekan aja total 5 juta rupiah dengan harga saat ini. Ini dia lapanya kurang lebih gini, kurang 5 perak gitu guys. Jadi kita bakal langsung beli aja, beli BTC, dan ini udah langsung otomatis udah open order. Jadi kita tinggal biarin aja, nanti dia bakal langsung masuk sendiri guys, bakal langsung kebeli sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan beli BBCA. Jadi kalau BCA ini lebih spesial lagi guys, karena sekarang kita lagi loss minus 15%, 49%. Ini awalnya kita harusnya udah minus kurang lebih itu mau $20 guys. Cuma karena kita melakukan DCA, dollar cost averaging setiap bulannya, jadi harga rata-ratanya itu jadi lebih turun. Karena dulu pas kita awal beli itu kurang lebih di harga 8.000 lebihan, dan sekarang udah tinggal 5.000 atau tinggal 6.000. Jadi kurang lebih DCA aku tuh di harga 7.000-an guys. Jadi sekarang kita langsung beli aja BCA-nya. Ya, ini di average price-nya itu 7.040 perak guys. Dan sekarang harga current price-nya itu di 5.650 rupiah. Dan minus 4.728.000. Oke, kita langsung tekan buy, dan kita bakal langsung beli juga 5 juta guys. Pokoknya ini aku bisa dapat lebih banyak sih guys. Wow, bisa sampai 6 jutaan. Cuma karena kita mau sesuaikan sama kayak di Bitcoinnya, jadi kita bakal beli aja tetap. Ini aku agak lebihkan dikit, jadi aku dapat 9 lot guys. Jadi ini aku belinya di harga 5.650, dengan total pembelian ada 5.092.000 guys. Ini memang lebih banyak sedikit 92.000 dibandingkan Bitcoin, karena dia nggak bisa angka pas kayak 5 juta tuh nggak bisa, karena dia itu yang per lot, bukan jumlah berapa Bitcoin yang kita beli gitu. Ini kita langsung tekan buy aja di harga ini 5.150, dan kita konfirmasi guys. Nah, jadi kita dapat 9 lot nantinya, dan udah pending, dan kita bakal lihat nanti hasilnya jadi berapa kedepannya guys. Kalau kamu tanya kenapa sekarang investasi lagi merah merona, ini penjelasan makronya guys. Jadi kalau misalnya kita lihat investasi aku selama 6 bulan, kenapa ini merah nih, kita nggak bisa langsung kayak ngejudge kalau ini nih kayak berarti investasi itu tuh salah. Investasi yang kita lakukan tuh nggak benar, nggak bisa kayak gitu guys. Karena kalau misalnya kita lakukan itu sama aja kayak kita minta ijazah, tapi kita nggak tahu perenang itu tuh dia ngerenang itu lawan badai atau lagi ngapain guys. Apakah lagi tenang-tenang atau lagi bersaing dengan badai, dengan ombak yang di lautan gitu loh. Itu tuh kayak nggak fair sama sekali. Jadi ada 3 poin yang akan aku bahas di sini dari makronya. Yang pertama adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin itu tuh udah turun kurang lebih 45% sampai 50% dari all time high-nya, yaitu 126.000 pada bulan Oktober lalu guys.
Jadi sampai hari ini nih harganya kurang lebih sekitar 67.000 sampai 70.000-an di tanggal 2 Juni ini 2026. Ini nih bukan berarti Bitcoin hancur guys, tapi ini ada halving yang terjadi setiap siklus 4 tahunan, dimana 3 tahun naik dan 1 tahun tuh pasti ada siklus tuh yang namanya distribusi dan koreksi. Yang menarik adalah data dari ETF Bitcoin pada bulan Mei terjadi outflow sebesar 2,3 miliar. Dan ini nih angkanya yang benar-benar wow, yang menyebabkan Bitcoin itu langsung ngedrop dan turun sangat drastis. Tapi hal ini adalah hal yang wajar guys, karena mereka juga mau ngambil profit ketika mereka sudah investasi dalam jangka panjang. Jadi mereka udah investasi yang dulu-dulunya tuh mereka mau take profitnya sekarang. Mereka mau realisasikannya sekarang, walaupun sebenarnya agak terlambat sih. Harusnya mereka realisasinya tuh pas kemarin all time high kan, bukan harusnya sekarang gitu kan. Cuma kalau misalnya kita sebagai investor jangka panjang, sekarang waktu yang sangat pas dan waktu yang sangat tepat untuk kita masuk. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa harganya akan turun lagi. Ini bukan financial advice, tapi ini menurut pendapat pribadi aku. Nggak menutup kemungkinan harga bakal turun lagi. Tapi kalau misalnya kita menerapkan sistem DCA, dollar cost averaging, di mana setiap bulan kita melakukan cicil atau kita menabung, kita membeli secara konsisten, maka niscaya harganya juga nanti pada ujungnya akan naik guys. Karena aku percaya banget dengan fundamental yang ada di Bitcoin ini, dimana memudahkan transaksi peer-to-peer, dimana aku di Australia dan kamu di Indonesia atau dimanapun kamu berada, aku mau kirim duit ke kamu tuh kayak gampang banget. Itu tuh kita nggak perlu lewat perantara bank yang harus tunggu 2-3 hari bahkan 1 minggu untuk kirim duitnya ke negara kamu atau ke asal kamu. Apalagi kalau misalnya uang kamu tuh dalam jumlah yang besar, dalam angka kayak 100 juta, 1 M tuh susah banget. Karena kita nanti minta tangan, habis itu ada biaya materai dan TTB-nya itu kayak ribet banget guys. Tapi menggunakan Bitcoin ini, kalau bisa kita pakai address Bitcoin ini, yang penting kalian kasih address kalian ke aku bisa kirimkan Bitcoin ini langsung ke kalian. Dan kalau bisa aku juga butuh Bitcoin dari kalian, bisa langsung kirimkan ke aku juga guys. Dan itu tuh kayak praktis banget, paling kayak 5 menit 10 menit tuh uangnya udah masuk, kayak gitu. Dan poin keduanya IHSG dan pasar Indonesia. Seperti yang kita tahu saat ini, IHSG juga mengalami penurunan sangat drastis, yaitu sudah mulai mendapatkan penurunan sebesar 20% dari all time high-nya. Dan juga ada beberapa faktor yang menyebabkan, yaitu pertama adalah dari ketegangan geopolitik yang pastinya, di mana semua orang sekarang lagi pada cemas, pada takut, dan mereka juga takut juga untuk spend uang mereka, yang menyebabkan kurs Indonesia saat ini yang menyentuh angka 17.300 sampai 17.900. Ada 3 pemicu yang menyebabkan IHSG turun sampai sini guys. Yang pertama adalah perang di Iran, di mana Amerika dan Iran masih terus berperang dan menyebabkan harga oil naik gila-gilaan. Yang kedua, investor asing keluar dari Indonesia, ini menyebabkan MSCI melakukan rebalancing besar-besaran juga, yang di situ menyebabkan faktor BCA mengalami outflow yang lumayan besar juga. Dan poin yang ketiga adalah ketidakpastian global yang menyebabkan para investor tuh memindahkan uang mereka dari aset berisiko, contohnya kayak saham, Bitcoin, dan aset-aset berisiko lainnya ke safe haven, contohnya emas atau obligasi Amerika, yang mereka menganggap itu menjadi lebih safe dan lebih aman untuk jangka saat ini guys. Dan itu menjadi hal yang sangat wajar dan normal, karena ketika terjadi ketegangan geopolitik atau hal yang tidak pasti kita membutuhkan kepastian guys. Kita nggak butuh yang kayak pasti atau nggak pasti, kita pasti mencari kepastian. Hasilnya BCA dalam 52 minggu terakhir mengalami penurunan hingga 35% dari harganya 9.000-an, 9.500 hingga hari ini di angka 5.600, 5.700-an guys. Dan poin ketiga adalah paradoks fundamental yang kuat, harga yang lemah. Dimana year on year dari data yang kita dapatkan saat ini adalah kita mengalami peningkatan ekonomi sebesar 5,61%. Itu menurut dari data Indonesia. Tapi ada beberapa pihak juga yang bilang kalau itu tuh bukan angka yang konkret, itu tuh bukan data real yang ada di lapangan, tapi itu ada kayak belanja dari pemerintah, di mana pemerintah spend uang mereka untuk melakukan pembelanjaan dan lain-lain, melakukan subsidi dan lain-lain, menyebabkan angka itu menjadi ada kenaikan hingga sebesar itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongkan data di realnya, di lapangan, sebenarnya angka itu tuh nggak bisa didapatkan angka sebesar itu guys. Angka yang bisa didapatkan tuh kurang lebih sekitar 4,90%. Kalau kalian menonton video fullnya, kalian bisa buka di Ferry Irwandi. Di sana dia jelaskan secara lengkap dan terperinci guys. Cuma kita tetap percaya bahwa ekonomi Indonesia akan tetap berkembang, akan tetap maju, dan semuanya akan menjadi lebih baik pada akhirnya. Oke, sekarang kita analisa dari mikronya, yaitu yang pertama yang kita akan bahas adalah BCA. Jadi menurut data dari 23 analis yang melakukan analisa
Untuk BCA, apakah mereka disuruh beli atau jual untuk saat ini? 23-nya tuh mereka mengatakan, 23-nya tuh mengatakan bahwa sekarang waktu yang tepat untuk membeli BCA guys. Dan tidak ada satupun yang bilang untuk jual BCA saat ini. Yang artinya adalah mereka adalah profesional yang dibayar emang untuk kerjanya tuh untuk menganalisa. Dan mereka bilang ini is a good timing to buy. Jadi mungkin aja analisa bisa salah guys. Analisa bisa salah, analisa juga manusia. Tapi ada satu fakta penting yang bisa kita ambil dari sini, yaitu bahwa BCA itu memiliki fundamental masih tetap solid, masih kuat, dan masih bertahan. Dan juga kepercayaan orang kepada BCA juga tuh masih kuat. Cuma ada faktor yang penting yang membuat BCA turun, yaitu karena asing outflow. Itu udah pasti. Cuma kalau misalnya jangka panjang kita masih percaya kalau BCA ini masih tetap solid dan dia akan naik ke harga wajarnya. Dan dia bahkan bisa melebihi dari angka yang ada saat ini. Yaitu di mana target aku tuh bisa sampai 12.000 sampai 15.000 guys. Bisa di tahun berikutnya guys. Kita nggak tahu kapan, kita bukan cenayang yang bisa kayak memprediksi kapan angka pastinya. Cuma aku percaya kalau misalnya fundamental masih kuat dan mereka bisnis juga masih solid, serta kayak kredit mereka juga masih lancar, ini nanti kedepannya bakal semakin berkembang, semakin besar, mereka bakal ekspansi gila-gilaan, dan mereka akan menjadi perusahaan nomor 1, bukan cuma di Indonesia guys, tapi di Asia, bahkan dimanapun mereka berada. Kemudian yang kita bahas sekarang adalah mikro dari Bitcoin. Bitcoin pada tahun 2020-2021 kalau kalian sadar, Bitcoin itu naik dari harga $10.000 sampai ke 69.000 guys. Jadi ini bukan pertama kalinya Bitcoin crash. Bitcoin pernah crash lebih dari 70%, 80% pada saat itu. Dan waktu itu juga orang heboh. Dan hari ini juga mereka heboh, cuma nggak segila yang dulu, enggak sih. Kalau bisa kalian sadarin. Karena kenapa? Manusia sekarang mereka udah mulai paham dengan literasi keuangan, mereka udah mulai paham dengan fundamental Bitcoin, gimana cara kerjanya, mereka sudah mulai paham dengan analisa fundamentalnya guys. Jadi mereka bukan cuma lihat angka naik turun gitu, enggak. Dan itu juga membuat keyakinan aku untuk jangka panjangnya bahwa Bitcoin ini bisa menyentuh angka kayak 500.000 bahkan bisa $1 juta nanti ke depannya guys. Karena juga dari institusi besar, contohnya ada di Amerika di mana mereka banyak sekali menyimpan Bitcoin. Jadi aku masih yakin bahwa Bitcoin ini adalah safe haven atau aset digital, emas digital yang akan semakin naik ke depannya. Dan juga kalau misalnya kita lihat historical, kalau misalnya kita melakukan DCA dari 4-5 tahun, kita nggak akan pernah rugi guys. Kalau kita investasi ke Bitcoin atau ke BCA. BCA mungkin bisa rugi ya, karena dia balik ke harga awalnya 4 atau 5 tahun yang lalu. Cuma kalau Bitcoin ini kayak nggak pernah rugi, nggak pernah balik ke angka awalnya guys. Jadi kalau 4 tahun lalu, kalau misalnya kalian investasi di Bitcoin, dan harga kalian tuh dibelinya di all time high, hari ini udah balik ke harga normalnya. Gitu loh, kalian nggak rugi, tapi malah kalau misalkan kalian save kemarin di harga 126 ribuan kalian jual, kalian udah double guys. Uang kalian tuh, kalian punya $10.000 berarti udah jadi $20.000. Mau cari di mana uang kayak gitu kan? Oke, sekarang kita bakal bahas yang lebih deep. Cara saya sebagai seorang chef full timer di Australia berinvestasi guys. Jadi kita ngomongkan secara lebih personal. Aku adalah seorang chef di mana aku kerjanya itu udah kayak pagi malam. Dan waktu aku tuh benar-benar terbatas banget. Kalau misalnya aku disuruh untuk kayak ngecek fundamental satu persatu perusahaan tuh, aku pasti udah kayak bakal kelabakan dan aku bakal kayak I'm enough like that. Jadi yang aku bisa lakukan adalah aku cari aset yang paling baik yang aku bisa temukan yang ada di muka bumi ini saat ini dan ada di negara tercinta aku. Yaitu di mana di sana aku ketemu dengan BCA. Dan di mana juga aku menggunakan BCA itu secara real di HP aku. Jadi kalau misalnya aku mau transfer duit untuk kebutuhan atau keperluan apa, aku pasti menggunakan BCA guys. Pasti menggunakan bank BCA. Dan juga Bitcoin aku tuh aku gunakan kalau misalnya aku mau transfer duit dari Australia ke Indonesia dalam jumlah yang besar. Karena itu sangat benar-benar praktis banget dan itu cepat banget guys. Dan aku bukan ngomong kayak hoax, bukan ngomong kayak lu cuma ngomong doang, lu cuma bisa ngomong doang. Gue udah buktiin guys, gue benar-benar buktiin. Ini kalau kalian tahu aplikasi gue untuk kayak transfer duit dari BCA atau apa tuh banyak banget nih. Benar-benar banyak banget. Jadi kalau misalnya gue mau transfer duit dari Binance, contoh uang gue ada di Binance, terus gue mau transfer duit ke Indonesia, gue mau kirim ke Indodax. Jadi biasa dari Binance tuh gue pindahin ke CoinSpot, habis itu gue pindahin langsung ke Indodax. Dan dia tuh dalam hitungan menit tuh udah langsung masuk. Kayak gue mau transfer $10.000 tuh kayak cepet banget, kayak gak perlu nunggu lama gitu loh. Kayak cepet udah selesai. Sedangkan kalau misalnya aku harus pakai aplikasi yang kayak ada di Australia, harus pergi ke bank, habis itu TTBNG atau aplikasi online juga tuh biasa kayak harus nunggu 2-3 hari gitu loh. Belum banknya tutup, belum transaksi besar tuh harus ada pengecekan dari bank dan lain-lain, itu tuh kayak makan waktu banget gitu. Dan juga yang aku sadarin adalah aku pekerjaan chef ini adalah pekerjaan fisik.
Dimana fisik aku tuh nggak selamanya kuat. Ada waktu dimana aku sakit, ada waktu dimana aku tuh nggak bisa bekerja lagi guys. Terus kalau misalnya aku udah nggak kerja lagi, aku nggak bisa jadi chef lagi, gimana aku bisa menghasilkan duit, gimana aku bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarga aku. Di situ aku mulai mikir aku harus melakukan investasi. Dan investasi aku lakukan adalah BCA dan Bitcoin ini guys. Jadi pertanyaan saya apa adalah strategi kedepannya tuh kayak gimana? Ada 3 poin yang aku ingin bahas di sini. Yang pertama adalah aku akan tetap melanjutkan DCA saat ini aku lakukan. Bukan karena aku keras kepala guys. Tapi karena aku yakin kedepannya dia akan semakin naik dan bukan turun. Dia akan menjadi perusahaan yang semakin berkembang, semakin lebih hebat lagi guys kedepannya. Karena dia masih kayak benar-benar proses dan dia itu benar-benar masih kecil. Dan dia masih ada peluang untuk grow itu masih gede banget. Logika keduanya adalah investasi jangka panjang. Itu tuh adalah proses yang sangat bagus kalau kita melakukan DCA tiap bulannya saat ini. Karena kita ngomongnya itu bukan untuk kayak 1-2 bulan, tapi untuk bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi menurut aku DCA adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa aku lakukan saat ini dengan aset yang aku miliki saat ini. Logika ketiganya adalah kondisi saat ini sesuai dengan fase koreksi yang ada di market saat ini. Dan ini adalah peluang bagus banget guys. Kalau misalnya kalian mau DCA atau kalian mau masukin uang kalian, di sini waktu yang tepat. Kalian jangan beli ketika semua orang tuh kayak lagi euforia, lagi senang-senang. Habis itu nanti kalian baru masuk tuh kayak kalian nanti jadi tukang cuci piring guys sebentar. Tapi kalian kalau masuk sekarang tuh ketika semua orang ketakutan, kayak mereka nggak yakin, masuk sekarang. Nah, ini waktu paling tepat menurut aku. Karena ketika nanti mereka udah mulai heboh, mereka mulai ngomongin di mana-mana lagi, kalian udah kayak, oh aku udah punya. Mungkin di saat itu kalian boleh jualan guys. Mungkin di saat itu kalian boleh merasakan uang dari investasi yang udah kalian tanam. Layaknya pohon, kalau misalnya kalian baru taruh kayak 6 bulan, 2 bulan, lalu kalian berharap kayak udah gede, udah menghasilkan banyak banget tuh nggak bisa guys. Nggak ada yang kayak gitu. Itu kayak baru 2 musim lalu kayak mau petik pohonnya, kayak udah mau ambil pohonnya tuh kayak apa gitu, kayak nggak masuk di logika. Itu sama juga kayak investasi. Di investasi kalian baru investasi kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Terus kalian kayak berekspektasi kalau kalian bakal menghasilkan uang yang sangat banyak, uang yang sangat gede banget. Itu tuh kayak nggak masuk akal. Itu tuh kayak nggak bisa kayak gitu guys. Kalian harus tanam bibitnya, kayak siramin tanamannya, kayak rawat pelan-pelan, kayak tanam terus, pupuknya kayak masukin terus. Habis itu kayak rawat hingga dia nanti besar baru kalian bisa menikmati hasilnya guys. Dan hasilnya apakah instan? Jawabannya tidak guys. Karena investasi itu bukan hal yang instan, tapi itu adalah jangka panjang dan kalian harus melewati prosesnya. Dan itu juga adalah salah satu proses pendewasaan kalian guys. Dimana di sana kalian diajarkan sabar, rendah hati, dan kalian juga mau konsisten, dan kalian juga mau belajar guys. Karena ketika kalian melakukan investasi, otomatis kalian bakal juga banyak belajar tentang global, tentang mikro, karena uang kalian ada di sana. Jadi otomatis kalian terpaksa melakukan hal itu. Jadi itu adalah episode 6 kali ini. Videonya memang lumayan panjang, tapi semoga ini bisa jadi manfaat untuk kalian dan bisa menjadi berkah juga untuk kalian. By the way, kalau misalnya kalian mau investasi atau kalian ada pertanyaan apapun, kalian feel free bisa tanya di kolom komentar. Aku akan baca satu-satu dan akan balas satu-satu guys. Jadi kalau kalian mau mulai investasi, mulai dari sekarang juga guys. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Dan ini bukan financial advice. So, nama gue Gerald. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa subscribe dan follow gue di semua akun media sosial gue di bawah ini. Bye-bye.